warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arif Narif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagi Anda yang news junkie atau orang yang betul-betul kecanduan berita atau kecanduan media sosial, pasti sekarang ini sepakat bahwa isu yang paling heboh di media sosial maupun di media konvensional itu adalah persidangan Habib Rizik Syihab. Dan kalau kita amati memang banyak sekali orang yang uring-uringan, nyap-nyapan dengan kasus Habib Rizik Syihab itu. Wajar saja karena kalau kita mengamati persidangan memang banyak sekali kejanggalan. Untuk membaca dakwaan, terima kasih majelis. Dalam sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang, saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Nggak bisa permang mengalahkan undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu dirubah oleh DPR atau Bapak Presiden Jokowi hari ini juga membuat perpu yang mewajibkan saya hadir online. Saya siap untuk mentaati undang-undang atau perpu yang ada. Tapi kalau undang-undang yang memberikan hak kepada saya dilanggar semacam ini, di mana saya mau cari keadilan? Di mana saya mau cari keadilan? Sidang online ini saja sudah tidak adil. Jadi Habib, sekarang ini adalah masalah pandemi COVID itu mendunia, bukan cuma kita. Sehingga berlaku namanya protokol kesehatan. Di mana-mana seluruh dunia berlaku seperti begini. Jadi karena situasi inilah sehingga keinginan Habib untuk hadir secara langsung itu tidak bisa dipenuhi. Alasan protokol kesehatan yang sudah ada keputusan presidennya, ada peraturan menterinya, ada peraturan gubernurnya mengenai protokol kesehatan. Itulah penyebabnya sehingga tidak bisa kita hadirkan Habib secara langsung. Begini, kemarin pada sidang pertama dalam ruangan itu di mana majelis hakim ada puluhan pengacara, ada puluhan jaksa, ada puluhan wartawan, ada puluhan orang kumpul dalam Mohon izin majelis, kami rasa kita tidak perlu mendengarkan keterangan dari terdakwa. Kami mohon untuk melanjutkan sidang yang terhormat ini majelis tanpa mendengarkan omongan dari terdakwa. Terima kasih. Baik ya, tapi saya mohon ya minta kepada Habib supaya tenang, duduklah mengikuti persidangan ini. Apa yang Habib cari adalah untuk memperoleh keadilan. Ini adalah kesempatan yang baik. Saya mohon Habib duduklah ya. Kita lihat, kita uji persidangan ini apakah benar Habib bersalah atau tidak bersalah. Kita uji di sini di persidangan ini. Justru saya menghormati sidang begitu. Saya berharap sidang ini bisa adil sehingga saya bisa mendapat kejelasan hukum. Saya tidak boleh hadir di ruang sidang. Sebenarnya dari perdebatan Habib Rizik Syihab dengan hakim tadi sangat jelas. Gitu. Posisinya bahwa Habib Rizik Syihab itu menuntut agar dia dihadirkan secara offline. Jadi bukan Habib Rizik Syihab menolak untuk mengikuti persidangan, tetapi Habib Rizik Syihab mau hadir langsung ke persidangan. Dan alasan Habib Rizik Syihab tentu saja sangat wajar, karena dia pernah punya pengalaman sebelumnya bahwa secara online itu sering terganggu. Dan pada persidangan pertama kan sempat dihentikan, dengan waktu itu yang menghentikan kasusnya, yang menghentikan persidangan juga majelis hakim yang sama, yakni Suparman Nyopa. Tapi kemudian dengan alasan bahwa sudah diperbaiki, Suparman Nyopa ngotot agar tetap dilaksanakan secara online. Masalahnya kemudian Habib Rizik Syihab kan punya pembanding. Kalau dia alasannya karena protokol COVID, itu ruang sidang sendiri saat itu juga penuh. Mulai dari pengacara, hakim, jaksa, dan juga sebagian dari pengunjung, itu ruang sidang itu sangat penuh. Dan kalau cuma menambah satu orang yang bernama Habib Rizik Syihab itu tidak akan menambah sesak ruangan itu. Dan pembanding lain tentu saja yang bisa dipakai oleh Habib Rizik Syihab, yakni persidangan-persidangan sebelumnya yang berkaitan dengan Irjen Napoleon Bonaparte, kemudian juga dengan Joko Chandra dan sebagainya, semua berlangsung secara offline dan tidak terjadi klaster penularan seperti yang dikhawatirkan oleh majelis hakim. Tetapi kan kemudian majelis hakim memberikan penjelasan bahwa yang ditakuti bukan soal kehadiran Habib Rizik Syihab, tetapi adalah kehadiran para pendukung Habib Rizik Syihab. Alasan dari hakim ini cukup masuk akal, tetapi tentu saja kita punya juga kecurigaan-kecurigaan lain. Mengapa kemudian kasus yang sederhana ini dibuat menjadi sulit dan kemudian muncul kegaduhan?
dampaknya memang cukup serius kalau kita lihat di media sosial. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyopa dan kemudian juga salah satu jaksa itu langsung menjadi korban. Suparman Nyopa itu menjadi korban dari kalangan netizen. Jadi biodata pribadinya itu diumbar. Yang bukan hanya soal dia pribadi, tetapi juga sampai foto-foto bersama keluarganya. Dan ada juga berita-berita lain yang mungkin bisa jadi hoax ini berkaitan dengan persoalan adanya wanita simpanan dan sebagainya. Ini biasalah di media sosial itu banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita verifikasi dan kemudian jangan langsung mempercayai. Korban lain dari ulah para netizen ini adalah Jaksa Penuntut Umum Diah Yuliastuti. Ini kalau kita lihat memang dia ini langsung hadir di Barreskrim dan dia langsung berhadapan dengan Habib Rizik Syihab dan memang dia yang paling ngotot meminta agar majelis hakim mengabaikan Habib Rizik Syihab dan meneruskan persidangan tanpa kehadiran Habib Rizik Syihab. Saya minta izin, saya ingin meninggalkan ruang ini supaya tidak gaduh. Kalau di sini saya ribut terus nanti. Di samping kanan kiri saya ada polisi, ada brimob. Memilih untuk online dan kemudian apa alasan terdakwa memilih untuk offline? Mohon dijelaskan. Dan ini mohon dicatat oleh Panitera sebagai pertimbangan. Karena kami selaku jaksa penuntut umum menganggap bahwa baik persidangan secara online maupun secara offline adalah sama, yaitu tujuannya adalah untuk pembuktian. Jadi, ya, baik. Kalau kita amati memang ini sudah tidak lagi proporsional di media sosial itu karena kemudian persoalan-persoalan pribadi dibawa-bawa ke masalah ranah hukum, di persoalan majelis hakim dan juga persoalan dari jaksa yang bersangkutan. Kalau hanya sebatas majelis hakim dan jaksa yang bersangkutan mungkin dalam tanda petik tetap bisa kita pahami. Tapi kalau kemudian melibatkan keluarga, foto keluarga dan sebagainya ini kan sudah menjadi tidak proporsional. Tetapi saya justru diingatkan oleh seorang teman, hati-hati jangan terlampau fokus pada keributan seputar persidangan dari Habib Rizik Syihab. Ini ada soal-soal yang lebih substansial dibandingkan itu. Tentu saja bukan berarti bahwa kasus dari Habib Rizik Syihab ini tidak perlu kita kawal. Harus terus kita kawal, tetapi jangan lupa masih banyak kasus-kasus lain akibat keributan seputar persidangan Habib Rizik Syihab ini jadi tenggelam. Misalnya apa? Misalnya kasus korupsi dana bansos. Kita tahu kan sekarang persidangan sedang berlangsung, tetapi sampai sekarang kita tidak tahu kelanjutan bagaimana dengan sejumlah figur terkenal lain yang disebut-sebut terlibat dalam kasus bansos di Kementerian Sosial itu. Misalnya nama 2 orang anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Ada disebut-sebut sebelumnya kan nama Herman Heri, kemudian Ihsan Yunus dan bagaimana kelanjutan kasusnya. Begitu juga dengan Madam Bansos. Sampai sekarang itu kan kalau dari hasil pemeriksaan KPK kan sudah jelas itu ada dugaan-dugaan dana mengalir ke yang disebut sebagai Madam Bansos. Tapi bagaimana kelanjutannya kita juga tidak tahu. Dan juga jangan lupa sebelumnya di Tempo misalnya majalah Tempo menyebut keterlibatan anak Pak Lurah. Anak Pak Lurah ini kan dikaitkan dengan nama wali kota terpilih yang sekarang atau wali kota Solo saat ini jadi Gibran Rakabuming, putra dari Presiden Jokowi. Pada waktu itu dia disebut-sebut merekomendasikan agar PT Sritek kemudian mendapatkan goodie bag atau kantong kemasan untuk bansos. Dalam persidangan saat ini, staf dari Kementerian Sosial itu akhirnya membuka fakta, membuat pengakuan di depan hakim bahwa bagaimana ceritanya kemudian Sritek itu mendapat jatah goodie bag sebanyak 10 juta potong. Menurut 2 orang staf di Kementerian Sosial ini, stafnya Yuliari disebutkan bahwa itu adalah atas perintah dari Menteri Sosial. Tapi pengakuan ini kemudian menjadi dipertanyakan. Kenapa? Karena sebelumnya pada sidang sebelumnya dia seolah-olah ragu dan mengaku tidak tahu menahu. Mengapa kemudian sekarang dia menyebutkan nama Mensos? Apakah kemudian nama Mensos ini dalam upaya untuk melokalisir agar persoalannya tidak lari kemana-mana, semuanya ditimpakan kepada Yuliari karena memang kebetulan dia yang di OTT, sehingga dengan begitu nama tokoh-tokoh lain yang hasil dari pengembangan penyelidikan atau fakta-fakta yang berkembang di pengadilan tidak perlu dilanjutkan. Di luar kasus itu masih banyak kasus-kasus lain yang harus kita kawal terus, mulai misalnya isu tentang Presiden 3 periode, kemudian juga kudeta Partai Demokrat, bukan semata-mata persoalan Partai Demokratnya, tapi persoalan bagaimana masa depan demokrasi kita.
Di luar itu KPK juga menangani kasus besar nih yang melibatkan suap terhadap pejabat di Ditjen Pajak. Ini angkanya diperkirakan sangat besar karena yang sudah terungkap saja ada 3 perusahaan besar. Satu, ini perusahaan John Lynn Baratama, ini adalah punya pengusaha atau Crazy Rich asal Kalimantan, Haji Syam. Dan seperti kita ketahui, Haji Syam itu adalah pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Tim SES pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Di luar PT John Lynn yang disebut-sebut adalah Bank Panin. Jadi ini perusahaan terbuka. Ada juga kemudian perusahaan gula di Lampung, yakni Gunung Madu Plantation. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar-besar sekali. Seperti disebutkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa suapnya ini mencapai puluhan miliar. Saya memperkirakan angkanya mungkin bisa ratus bahkan sampai triliun. Kenapa saya sampai pada kesimpulan itu? Sebab bayangkan pada waktu kita membandingkan dengan kasus Gayus Lumbun pada waktu itu yang pegawai negeri golongan 3A atau ini termasuk pegawai yang belum lama menjadi pegawai di pajak saja, pada waktu itu angka yang disita itu sampai 74 miliar lebih. Jadi bayangkan kalau ini seorang direktur, dan dia bukan pertama kalinya jabatan direktur ini, jadi cukup senior karena dia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai direktur pemeriksaan dan penagihan, dan sekarang dia menjadi direktur ekstensifikasi dari pajak. Jadi kasus ini juga harus terus dikawal gitu, jangan kemudian karena melibatkan nama-nama perusahaan besar kemudian hilang begitu saja di tengah jalan. Konsekuensinya sangat serius ini. Ada level seorang direktur di Dirjen Pajak juga terlibat dalam kasus suap dengan para wajib pajak. Selain kasus itu juga ada soal-soal yang cukup serius, misalnya bagaimana kita harus mengawal kembalinya RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang semula sudah dicabut dari Prolegnas, ternyata sekarang kembali masuk dalam program legislasi nasional di DPR untuk tahun 2021. Sementara ada kasus lain yang saya kira langsung berkaitan dengan Habib Rizik Syihab, yakni tewasnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam. Karena sampai sekarang kita juga belum jelas bagaimana kelanjutannya. Memang seperti diketahui bahwa Barreskrim sudah menetapkan 3 orang tersangka dari anggota kepolisian, dan mereka menjamin akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM. Tetapi seperti sama-sama kita ketahui kan, publik saat ini juga tidak cukup puas dengan hasil rekomendasi Komnas HAM yang hanya menyebut bahwa itu unlawful killing, tapi itu tidak menyebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi soal-soal itu wajar kalau kemudian kita mesti mengingatkan bahwa keributan di persidangan Habib Rizik Syihab ini kelihatannya ada semacam desain, disengaja. Itu membuat heboh dan kemudian perhatian publik teralihkan. Karena sebenarnya gampang sekali kalau mau membuat situasinya tidak ribut seperti ini. Jadi kekhawatiran hakim misalnya bahwa kehadiran dari Habib Rizik Syihab nanti secara langsung di pengadilan itu akan membuat masanya berkumpul dan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi, saya kira itu sangat mudah dihindari. Kuncinya kerjasama dengan Habib Rizik Syihab. Kita masih ingat bagaimana ketika Habib Rizik Syihab diperiksa, pertama kali dia datang ke Polda Metro Jaya, pada waktu itu Habib Rizik Syihab minta pada para pendukungnya untuk tidak hadir. Dan terbukti kemudian aman. Jadi tidak terjadi keributan apapun, juga tidak terjadi kerumunan ketika berlangsung pemeriksaan Habib Rizik Syihab. Bahkan sampai sekarang. Sebenarnya kalau hakim mau menyelesaikan persoalan ini dengan damai, dengan tidak menimbulkan keributan, silakan bekerja sama dengan Habib Rizik Syihab. Karena kita sendiri sudah mendengar bahwa Habib Rizik Syihab bersedia mengikuti persidangan, mendengarkan penuntutan, bahkan divonis berapapun dia akan menerima, dia ridho selama berlangsung secara offline. Karena itu saya perlu mengingatkan kepada civil society, kepada teman-teman media, dan juga buat Anda yang concern dengan persoalan-persoalan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, kita harus terus mengawal berbagai kasus-kasus besar itu. Tetap mempersoalkan ketidakadilan yang diterima oleh Habib Rizik Syihab, tetapi kita juga jangan mengabaikan bahwa banyak kasus-kasus lain yang perlu mendapat perhatian. Kemudian jangan sampai kemudian kita terlena dengan skenario menggelembungkan, membuat kasus Habib Rizik Syihab menjadi heboh. Kemudian kasus-kasus lain itu lolos dari perhatian publik. Saya Semenarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.